Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan rahmat dan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita yang insya Allah pada malam hari ini pembahasan kita masih pada bab takwa, yaitu pada hadis ke-72. Marilah untuk menambah keberkahan pertemuan ini kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Hadithu Tsani was-Sab'un, hadis yang ke-72. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ar-Rabi', hadis yang keempat dalam bab takwa. An Abi Tarifin Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa, rawahu Muslim. Dari Abu Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah di atas satu sumpah, thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa, kemudian dia melihat ada yang lebih dekat kepada takwa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada memenuhi sumpahnya itu, maka hendaklah dia mendatangi yang lebih dekat kepada takwa, atau maka hendaklah dia melakukan yang lebih dekat kepada takwa. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, sebelum kita melihat lebih jauh penjelasan hadis ini, terlebih dahulu kita melihat profil singkat sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Tarif, kunyahnya Abu Tarif. Nama beliau adalah Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'ad ibn al-Hashraj ibn Imri al-Qais bin Adi bin Akhzam bin Abi Akhzam bin Rabi'ah bin Jarwal bin Thu'al bin Amr bin al-Ghawth Ibn Tayyi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Jadi silsilah nasab Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini
sampai kepada seseorang yang bernama Tayyi. Dari Tayyi inilah kemudian anak keturunannya mendapatkan nisbah At-Ta'i. Wa Abu Hatim At-Ta'i alamun yudrabu bihi al-mathalu fil judi wal karami 'inda al-arabi fil jahiliyah. Ayah dari Adi bin Hatim ini yaitu Hatim At-Ta'i merupakan tokoh yang menjadi ikon atau menjadi simbol kedermawanan, dijadikan sebagai simbol masal, ya, perumpamaan atau permisalan tentang kedermawanan di masa jahiliyah di antara orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu, saking dermawannya. Dan kedermawanan sang ayah ini pun nantinya menurun pada putranya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Wafada Adiyun radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana nasraniyan fa aslama wa hasuna islamu. Adi bin Hatim ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beragama Nasrani, kemudian beliau masuk Islam dan keislamannya pun sangat baik. Diriwayatkan bahwa salah satu yang menyebabkan masuk Islamnya Adi bin Hatim ini adalah keislaman saudara perempuannya yang bernama Safanah bintu Hatim, yang kemudian mengajak saudaranya yaitu Adi bin Hatim untuk masuk Islam. Ruya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 66 haditsan. Diriwayatkan atau tercatat bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim ini ada sejumlah 66 hadis. Ittafaqa ala thalathatin minha. Dari 66 hadis tersebut ada 3 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim sekaligus. Wanfarada Muslimun bihaditsain. Sedangkan yang diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim, tidak oleh Imam Bukhari, ini ada 2 hadis. Walamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima ala as-Siddiq وقت الردة بصدقة قومه وثبت على الإسلام ولم يرتد وثبت قومه معه. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Adi bin Hatim ini datang menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat beberapa kabilah Arab melakukan kemurtadan, ya, murtad dari Islam. Justru Adi bin Hatim membawa zakat kaumnya, menyerahkannya kepada Baitul Mal, menyerahkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab diantara aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang murtad adalah tidak mau membayar zakat setelah Rasulullah wafat. Tetapi Adi bin Hatim beserta kaumnya tetap istiqomah dalam keislaman mereka. Sabata alal Islam, Adi bin Hatim tetap teguh dalam keislamannya, walam yartad, dan tidak murtad, wa sabata qaumuhu ma'ahu, dan juga kaumnya pun sabat istiqomah bersama beliau. Wa kana jawadan syarifan fi qaumihi mu'azzaman indahum wa inda ghairihim. Adi bin Hatim ini juga seorang yang sangat dermawan, mulia di hadapan kaumnya, diagungkan atau dihormati oleh mereka dan juga oleh orang-orang lain, oleh suku-suku lain. Wa kana yafuttu linnamlil khubza. Beliau, salah satu bentuk kedermawanannya adalah beliau rutin meremah roti, dan remahannya ini ya disebar, diberikan kepada semut
Wa yaqul, beliau berkata, innahunna jaratun walahunna haqq. Mereka ini adalah tetangga. Semut-semut ini adalah tetangga dan tetangga memiliki hak. Syahida Siffin ma'a Aliyin radhiyallahu anhuma. Adi bin Hatim ini ikut serta bersama Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Siffin. Wa tuwfiya bil Kufati sanata 67. Beliau wafat di kota Kufah pada tahun 67 Hijriah. Walahu mi'atun wa ishruna sanah, dalam usia yang sangat panjang, yaitu 120 tahun. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mirip dengan hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan tambahan penjelasan, di mana dalam riwayat Muslim juga wa mithluhu haditsu Muslim aidan man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khairun wal yukaffir an yaminih. Siapa yang bersumpah di atas sumpahnya kemudian melihat bahwa perbuatan lain, yaitu tidak memenuhi sumpahnya, itu lebih baik daripada memenuhi sumpahnya, falyatil ladzi huwa khair, maka hendaklah dia melakukan yang lebih baik tersebut. Wal yukaffir an yaminih, dan karena dia dengan demikian berarti menyalahi sumpahnya, maka hendaklah dia juga membayar atau melakukan kafarat sumpahnya itu. Dan kafarat sumpah ini disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Maidah, ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Singkatnya bahwa orang yang menyalahi sumpahnya maka kafaratnya adalah it'amu 'asharati masakin. Pilihan yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga. Atau pilihannya adalah kiswatuhum, kalau tidak mau memberi makan boleh juga memberi pakaian kepada 10 orang miskin tersebut. Atau tahriru raqabah, memerdekakan budak. Pilihan ini tentu saja di zaman kita sudah tidak ada. Kalau tidak mampu memberi makan 10 orang miskin atau tidak mampu memberi pakaian kepada mereka, maka baru beralih kepada pilihan yang kedua, yaitu faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam, berpuasa 3 hari. Di dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan berturut-turut, yang penting 3 hari berpuasa. Ini yang disebut dengan kafarah melanggar sumpah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat penjelasan beberapa ungkapan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Al-halifu wal yaminu bima'na. Al-halif dan al-yamin ini dua kata yang maknanya sama, yaitu sumpah. Wa qawluhu, sabda Rasulullah SAW, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah di atas sumpah, ini maksudnya adalah takkid, penguatan. Jadi kata yamin mentakkid, menguatkan kata halif. Kemudian thumma ra'a atqa lillah, kemudian dia melihat, jika dia melihat ada sesuatu yang lebih dekat kepada takwa kepada Allah,
Atqalillah maknanya arda lillahi wa ab'ada an ma'siyatih. Lebih dekat kepada ridha Allah dan lebih jauh dari maksiat kepada Allah. Hendaklah dia mendatangi atau melakukan yang lebih dekat kepada ridha Allah ini, atau lebih jauh dari maksiat kepada Allah. Meskipun konsekuensinya dia harus melanggar sumpahnya, tidak mengapa. Disilahkan melanggar sumpahnya, melakukan hal yang lebih takwa, dan kemudian membayar kafarat sumpah. Faedah hadis ini, afadal hadis. Yang pertama, wujubul tizamit taqwa. Wajib bagi seseorang itu untuk iltizam atau komitmen dengan ketakwaan. Yang kedua, hadis ini faedahnya, wa man azama ala fi'li ma'siyatin fala yaf'alha. Siapa yang telah berazam, bertekad untuk berbuat maksiat, maka janganlah ia melakukannya, janganlah ia mewujudkannya. Wa in kana qad aqsama ala fi'liha, meskipun dia telah bersumpah untuk melakukan perbuatan maksiat itu, tidak boleh ia melakukannya. Fa innahu yahnas, maka hendaklah dia membatalkan sumpahnya itu. Tidak apa-apa melanggar sumpahnya kalau sumpahnya ya mengandung kemaksiatan. Wa yukaffiru an yaminih, dan cukup dia membayar kafarat sumpahnya. Wala ya'ti bil ma'siyah, dan jangan melakukan perbuatan maksiat tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk kepada al-haditsus tsalitsu was-sab'un. Hadis yang ke-73 atau hadis yang kelima pada bab takwa ini, dan juga merupakan hadis terakhir pada bab ini. Al-khamisu, hadis yang kelima, an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah al-Bahili, nama beliau adalah Sudai bin Ajlan, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Haji Wada'. Faqal, di mana di antara sabda beliau bersabda, ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan salatlah 5 waktu kamu, dan berpuasalah pada bulan Ramadan kamu, dan tunaikanlah zakat harta kamu, wa ati'u umara'akum, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalau kalian lakukan itu semua, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis ini rawahu Tirmidzi fi akhiri kitabis salah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya pada akhir kumpulan hadis tentang salat. Waqal, beliau berkata, hadithun hasanun sahih, bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Bapak Ibu hadirin hadirat saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti juga hadis sebelumnya, karena sahabat Rasul Abu Umamah al-Bahili ini baru saja disebutkan, maka kita lihat dulu profil singkatnya. Beliau adalah Abu Umamah al-Bahili. Ini kunyahnya ya, Abu Umamah al-Bahili. Nama beliau adalah Sudai bin Ajlan.
Sudai putra dari Ajlan bin Wahab bin Arib bin Wahab bin Riyah bin Al-Harith ibni Ma'an ibni Malik ibni A'sar ibni Sa'ad ibni Qais Ailan ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Ini silsilah nasab beliau ya sampai kepada Mudar. Dan Mudar ini juga adalah salah satu nenek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dari Mudar bin Nizar bin Ma'ad ibni Adnan sampai silsilah nasabnya kepada Adnan. Dan Adnan ini disepakati oleh para ahli nasab adalah salah satu keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim Khalilillah alaihi salatu wassalam. Jadi Adi bin Hatim ini yaitu Sudai bin Ajlan, demikian nasabnya sampai kepada Adnan sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'ata haditsin wa khamsuna haditsa. Tercatat bahwasanya Adi bin Hatim ini meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 250 hadis. Rawal Bukhari khamsatan minha wa Muslimu thalathah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan 5 hadis di antara 250 hadis tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan 5 hadis, sedangkan Al-Imam Muslim meriwayatkan 3 hadis. Wa kharraja anhu ashabus sunan, sebagaimana juga hadis-hadis dari Adi bin Hatim ini juga ditakhrij, dikeluarkan oleh para penulis sunan, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Adi bin Hatim ini sakana Misra, sempat juga tinggal di Mesir, thumma Hims, kemudian juga pindah tinggal di kota Hims, salah satu kota di Syria, wa tuwfiya biha, dan wafat di Hims sanata ihda wa thamanin, pada tahun ke-81 Hijriyah. Selanjutnya kita lihat lughatul hadis, beberapa kata atau ungkapan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Hajjatil wada'. Haji wada' ini adalah akhiru hajjatin hajjahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal wada'u ismu masdarin minat tawdi'. Dari sisi bahasa, kata al-wada' ini merupakan isim masdar dari masdarnya yaitu at-tawdi'. Sebab kata wadda'a yuwaddi'u ini masdarnya adalah tawdi'an atau at-tawdi'. Jadi wada' ini bukan masdar tapi isim masdar. وسمي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. Disebut haji wada karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan haji perpisahan dan juga melakukan pesan-pesan perpisahan kepada jamaah para sahabat yang ikut serta saat itu di dalam haji wada ini. Di banyak pesan-pesan yang merupakan pesan-pesan penting sekaligus pesan-pesan terakhir atau perpisahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang berkumpul sangat banyak saat itu. Kemudian juga Rasul mengatakan wasallu khamsakum. Yang dimaksud dengan khamsakum di sini adalah as-salawatul khamsul mafruḍah, yaitu salat 5 waktu yang fardu. Wasumu syahrakum. Syahrakum di sini maknanya adalah syahra Ramadan. Berpuasalah kalian
yaitu puasa Ramadan yang wajib juga. Kemudian wa ati'u umara'akum, taatilah umara kalian, yaitu awliya al-umuri minkum, para wali atau para pemimpin yang memegang urusan di antara kalian. Jadi pemimpin itu harus minkum, di antara kalian, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi bukan pemimpin-pemimpin yang kafir atau yang non-muslim yang wajib ditaati, tetapi pemimpin-pemimpin yang muslim, yang minkum, di antara kalian orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya kita lihat afadal hadis, faedah hadis ini. Yang pertama, anna iltizama hadhil aqwali min taqwallahi azza wa jalla, bahwasanya berkomitmen dengan pesan-pesan Rasulullah SAW dengan amal-amal ini merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasul di awal memerintahkan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, ini perintah umum. Lalu kemudian melanjutkan ya wasallu khamsakum, kemudian juga wasumu syahrakum, dan seterusnya. Semua ini adalah amal-amal yang merupakan bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna taqwallahi ta'ala tariqul jannah wa syartu dukhuliha, bahwasanya bertakwa kepada Allah merupakan jalan menuju surga sekaligus juga syarat memasuki surga. Jadi untuk kita dapat ya masuk ke dalam surga Allah, maka kita harus berusaha untuk bertakwa kepadanya. Wal istiqamatu fid dunya sababun najati fil akhirah, sebagaimana istiqomah di dunia ini, berpegang teguh dengan agama Allah, istiqomah dengannya merupakan sebab keselamatan di akhirat nanti. Yang kedua, faedah hadis ini wujubu ta'atil wulati wal hukam, wajib kita mentaati wulat, orang-orang yang memegang atau yang diberi amanah untuk mengurus urusan kita, wal hukam, dan juga para pemimpin. Di antara wali seseorang adalah orang tuanya. Kalau seorang anak, apalagi dia belum baligh, maka yang menjadi waliyu amrihi, walinya adalah orang tuanya, jika masih ada kedua orang tuanya. Kalau tidak ada, maka bisa jadi pamannya atau kakak laki-lakinya dan seterusnya, yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Maka karena mereka memberi nafkah kepadanya, maka dia wajib taat kepada walinya itu. Begitu juga al-hukam, para pemimpin yang diberi mandat untuk mengurus urusan kita dengan jabatan atau amanah yang diberikan kepadanya, maka dia juga berhak untuk ditaati atau wajib kita taati sebagai rakyat. Wa syartu ta'atihim alla ya'muru bima fihi ma'siyatullahi azza wa jalla. Syarat para wulat dan para hukam ini ditaati adalah kalau mereka memerintahkan sesuatu yang tidak mengandung maksiat kepada Allah. Kalau yang diperintahkan mengandung maksiat, maka tidak boleh taat. Bukan hanya tidak wajib, bahkan juga tidak boleh. Karena disebutkan dalam hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang paling berhak untuk kita taati diantaranya adalah orang tua kita, ibu dan ayah kita.
Nah, mereka saja yang paling berhak untuk kita taati kalau mereka menyuruh kepada perbuatan maksiat, misalnya menyuruh kepada perbuatan menyekutukan Allah. Al-Quran menyatakan jangan taati mereka. Di dalam surat Luqman Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tua kamu itu memaksa kamu, berusaha keras, menyuruh kamu untuk menyekutukan aku dengan apapun, untuk menyekutukan Allah dengan apapun, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Meskipun Allah juga tetap mewajibkan kita untuk memperlakukan keduanya dengan baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan keduanya di dunia ini dengan baik. Jadi sekali lagi bahwa syarat taat kepada waliyul amri dan juga hukam, para pemimpin, adalah perintah mereka tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita masuk kepada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu babun fil yaqini wat tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakal. Sebelum kita masuk kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang yakin dan tawakal ini, kita lihat dulu pengertian yakin dan tawakal. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Dalilul Falihin di Turuqi Riyadhis Shalihin yang ditulis oleh Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala. Yang pertama kita lihat ta'riful yaqin. Pengertian yakin. Al-yaqinu fil lughah, secara bahasa yakin adalah al-ilmu alladhi la syakka fih. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Yakin adalah ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga memenuhi hati dan pikirannya. Nah, pengetahuan ini la syakka ma'ahu, tidak ada keraguan sedikit pun dirasakan oleh orang tersebut. Nah, ini makna yakin secara bahasa. Wa fil istilah, adapun menurut istilah sebagian ulama, yakin adalah i'tiqadu syai'i annahu kadza ma'a'tiqadi annahu la yumkinu illa kadza. Kepercayaan bahwasanya sesuatu itu adalah begini dan tidak mungkin kecuali begini. Ini bahasanya unik. Sekali lagi, kepercayaan bahwasanya sesuatu itu adalah begini dan percaya bahwa dia tidak mungkin begitu, pasti begini. Tetapi wa huwa mutabiqun lil waqi'. Kepercayaan itu bukan sembarang kepercayaan, tetapi dia harus sesuai dengan realita. Ghairu mumkiniz zawal, yang tidak mungkin hilang kepercayaan itu karena sangat sesuai dengan realita. Jadi, keyakinan yang juga merupakan kebenaran. Jadi bukan keyakinan yang subjektif, tapi keyakinan yang sampai pada tataran objektif. Itulah pengertian al-yaqin. Kemudian juga Ibnu Allan menyebutkan, wa inda ahlil haqiqati, ada definisi yakin menurut ahlul haqiqah, orang-orang tasawuf, orang-orang yang menggeluti tasawuf yang sampai pada derajat hakikat, atau hakikat, yang sampai pada derajat hakikat.
Yaitu menurut mereka yakin adalah ru'yatul ayan biquwwatil iman la bil hujjati wal bayan. Menyaksikan dengan mata kepala. Dia dapat melihat dengan matanya, tapi bukan dengan sebab hujjah dan bayan, tetapi karena quwwatil iman, kekuatan imannya. Jadi ada penglihatan yang tajam yang Allah anugerahkan kepada mereka yang nilai atau derajat ketakwaannya sangat tinggi di sisinya, sehingga Allah berikan keistimewaan berupa karomah, kemampuan menyingkap atau kasyaf, ya, menyingkap hal-hal yang tidak dilihat oleh orang biasa tetapi dia bisa melihatnya. Ini orang yang seperti ini tentu saja dia sampai pada derajat yakin, seperti misalnya yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah satu saat sedang berkhutbah di Madinah di Masjid Nabawi, tetapi beliau melihat pasukan yang dipimpin oleh Sariyah yang sedang berjihad jauh dari Madinah. Saat itu pasukan yang dipimpin oleh Sariyah mengalami pengepungan oleh pasukan musuh, sehingga sempat kebingungan mencari jalan keluar, bagaimana keluar dari pengepungan itu. Kemudian Umar bin Khattab melihat dari Madinah apa yang terjadi, lalu mengatakan, ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal, wahai Sariyah, ada gunung itu, ada celah ya, di bukit itu yang bisa membuat kamu keluar dari pengepungan. Dan Sariyah pun dari kejauhan di sana mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan demikian. Nah, ini tentu saja ru'yatul ayan, bisa melihat dengan mata batinnya, ya, seperti melihat dengan mata kepala, biquwwatil iman, karena ada kekuatan iman yang Allah anugerahkan berupa keistimewaan karomah tersebut. Waqila, juga disebutkan oleh Ibnu Allan bahwa di antara makna atau definisi yakin adalah musyahadatul ghuyubi bi safail qulub, menyaksikan hal yang gaib dengan kebersihan atau kejernihan hati. Orang yang sangat jernih hatinya karena takwa kepada Allah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan berbagai ketaatan dan menjauhi larangan, hati yang jernih ini dapat melahirkan musyahadatul ghuyub, menyaksikan hal-hal yang gaib. Mungkin saja Allah singkap beberapa yang gaib kepadanya, sehingga membuat dia yakin betul dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mulahadhatul asrari bimuhafadhatil afkar, ya, atau yakin juga adalah maknanya adalah mulahadhatul asrar, bisa memperhatikan hal-hal yang sifatnya rahasia, ya, yang sifatnya hikmah dari segala sesuatu, dia bisa menangkapnya. Bimuhafadhatil afkar, karena dia selalu menjaga fikirannya, menjaga apa yang ia fikirkan, membersihkan fikirannya daripada hal-hal yang maksiat, hal-hal yang sia-sia, tapi memenuhi, menjaga fikirannya dengan zikrullah, mahabbatullah, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini mungkin saja Allah anugerahkan kepadanya bisa menangkap berbagai hikmah atau rahasia dari berbagai hal. Yang kedua adalah ta'rifut tawakkul, pengertian tawakal. Disebutkan oleh Ibnu Allan dalam Dalilul Falihin, tawakal adalah iktifa'uka bi'ilmillahi fik an ta'alluqil qalbi bisiwahu, rasa cukupmu dengan ilmu Allah terhadapmu.
sehingga engkau tidak membutuhkan lagi ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal itu sendiri asal katanya atau makna secara bahasanya adalah al-i'timad, ya, bergantung, menggantungkan diri kepada sesuatu. Nah, tawakal kita kepada Allah adalah jika kita merasa cukup dengan ilmu Allah, dengan rizki Allah, dengan kekuasaan Allah atas diri kita, sehingga kecukupan itu membuat hati kita tidak lagi bergantung kepada selain Allah, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruju'uka fi kullil umuri ilallah, juga kita selalu kembali dalam segala urusan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tentu saja kalau kita lihat dari pengertian tawakal ini, dia merupakan pengaruh dari keyakinan, ya. Jadi tawakal itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang yakin. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi gabungkan antara yakin dengan tawakal ini dalam satu bab, ya. Dan tentu saja keyakinan dan tawakal kepada Allah tidak menafikan usaha, karena orang yang yakin kepada Allah juga yakin bahwasanya usaha merupakan perintah Allah. Dia mengetahui bahwa Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW menyuruhnya untuk berusaha dengan anggota tubuhnya, al-akhdhu bil asbab, mengikuti faktor sebab akibat, yaitu berusaha secara maksimal. Justru keyakinannya kepada Allah membuatnya memaksimalkan usaha. Nah, tetapi karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan usaha, tidak memerlukan usaha kita di dalam mengatur alam semesta ini, maka hati seseorang yang yakin dan tawakal tidak pernah bergantung kepada usahanya, tetapi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia berusaha bukan untuk memastikan bahwa dia akan mendapatkan hasil yang dia inginkan, enggak. Tetapi usahanya hanya sekedar menjalankan perintah Allah. Tetapi kepastian hasil itu sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jamaah sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulai bab yakin dan tawakal ini dengan mengutip beberapa ayat Al-Quranul Karim. InsyaAllah pembahasan lebih rinci tentang ayat-ayat ini akan kita bahas atau akan kita lakukan pada pertemuan yang akan datang. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca doa, diawali dengan baca Al-Quran, suratul Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman wa man tawaffaytahu minha fatawaffahu la husnil khatimah wa man ahyaytahu
minna fa ahyihi 'alal imani wal islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, rahmati mereka sebagaimana mereka menyayangi saat mendidik kami di waktu kecil. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, karib kerabat kami, rekan-rekan kami. Ya Allah, yang telah Engkau wafatkan mereka dalam iman, wafatkan mereka dalam husnul khatimah. Yang Kau tetap panjangkan usia mereka juga dalam iman, dalam keistiqomahan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'imata fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'na al-bala wal-waba wal-fahsya wal-riba wal-zina wal-zalazila wa su'al fitan ما ظهر منها وما بطن وعن بلادنا إندونيسيا هذه خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, jika dosa-dosa kami begitu besar yang menyebabkan Engkau menguji kami, menghukum kami dengan berbagai musibah dan bencana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang besar maupun yang kecil, dari seluruh hati dan anggota tubuh kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kekurangan dan undur diri dari hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada temuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya, sama-sama Ibu.